Iya. Dengan peninggalan benda purbakala di situs Terjan ini, apa kira-kira aktivitas yang terjadi di situs ini, Pak? Oh, kalau kita lihat benda-benda di sini ya, ini kan benda-benda megalitikum ya. Nah, dengan munculnya benda-benda megalitikum ini kan sebetulnya konsep kepercayaan di Indonesia itu mulai muncul. Nah, konsep kepercayaan yang mulai muncul itu kan yang pertama kan animisme dan dinamisme itu yang muncul yang pertama. Setelah kita meninggalkan zaman Neolitikum, kemudian kan Megalitikum. Nah, dengan bersamaan munculnya konsep kepercayaan animisme dan dinamisme kan masyarakat perlu memiliki sarana ya untuk pemujaan itu. Jadi melihat dari peninggalan yang ada, ini adalah merupakan tempat pemujaan. Apa saja benda yang ada di situs ini, Pak? Oh, benda-benda yang ada di situs ini ada beberapa. Antara lain yaitu patung ya, patung dari binatang ya, kepala singa itu, ya, patung kepala singa. Itu kan menunjukkan bahwa sebetulnya masyarakat pada waktu itu ya meyakini adanya kepercayaan bahwa setiap binatang tertentu itu mempunyai kekuatan gaib ya. Nah, sebagai perwujudannya maka masyarakat pada waktu itu membentuk patung yang menyerupai binatang. Nah, di sini kebetulan patung kepala singa ya, patung kepala singa. Kemudian benda yang lain yang termasuk bangunan megalit ini menhir ya, menhir. Kemudian di sampingnya ada dolmen ya. Nah, dolmen ini kan fungsinya sebagai tempat sesaji. Fungsinya ya, tempat sesaji ya. Nah, kemudian yang menhir ini kan ya istilahnya batu tunggal ya. Sebetulnya ada menhir yang lebih besar lagi ada. Cuma ini kebetulan memang pendek ya. Tapi fungsinya untuk memuja pada roh nenek moyang. Jadi kalau dolmen itu tempat untuk meletakkan sesaji, kalau menhirnya itu ya itu nanti yang dipuja, diperkirakan di situ memang ada roh kekuatan gaib, ada kekuatannya gitu, ya. Nah, kemudian yang lain juga ada beberapa menhir tapi sama fungsinya. Sebetulnya dolmen itu ada dua macam ya. Dolmen yang dipakai sebagai tempat sesaji ini, kemudian ada lagi dolmen yang sebetulnya seperti sarkofagus, yaitu tempat untuk meletakkan mayatnya. Cuma di sini tidak ada ya dolmen yang dipakai untuk meletakkan mayat, tidak ada. Yang ada cuma dolmen yang dipakai untuk meletakkan sesaji. Ya, biasanya dolmen itu memang di samping menhir ya, di samping menhir. Itu yang ada bangunan megalit yang kita ketahui di sini. Ya, kalau menhirnya cukup 1, 2, 3, ada 5 menhir di sini. Berarti niku ya Pak, kalau ada dolmen berarti pasangannya menhir. Ada menhir ya. Berarti ada udah dolmen, pasti pasangan. Ya ada pasangannya. Meskipun itu buat tempat mayat Pak. Kalau yang dolmen tempat mayat sudah lain lagi ya. Jadi dolmen itu ada dua. Dolmen sebagai meja tempat sesaji itu biasanya ada di sekitar menhir, tapi juga ada dolmen yang dipakai sebagai tempat mayat. Ya, fungsinya sudah berbeda. Cuma istilahnya sama. Istilahnya sama. Ya. Sebetulnya tempat mayat itu kan banyak, ada dolmen, ada sarkofagus, ada waruga ya. Ini itu kan sama-sama tempat mayat, cuma bentuknya berbeda. Ya, cuma berbeda. Nah, kalau punden berunda, Pak. Punden berunda itu sudah berbeda lagi. Ya, itu juga tempat pemujaan, tapi bukan tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang kalau punden berunda. Tapi tempat pemujaan terhadap sesuatu yang dianggap sebagai sang pencipta. Cuma waktu itu mereka belum tahu itu istilahnya Tuhan, belum tahu. Tapi mereka percaya bahwa sang pencipta itu ada. Nah, itu mereka memuja dengan punden berunda. Itu kan kalau kita kembangkan punden berunda itu ya, itu kan seperti bentuk candi ya, candi Borobudur itu ya. Itu kan kemudian nanti ada alkulturasi dengan kebudayaan Hindu Buddha itu kan ya, terwujudlah candi. Maka dulu pernah kita bicarakan ya bahwa punden berunda yang di atasnya ada menhirnya ini adalah merupakan apa? Prototipe dari terbentuknya candi. Ya, jadi memang pada awalnya punden berunda itu tempat pemujaan terhadap sesuatu yang dianggap sebagai pencipta alam, sang pencipta.
Kalau menhir pemujaan terhadap roh nenek nenek moyang. Itu bedanya. Kenapa dari peninggalan-peninggalan purbakala ini bentuknya kok kelihatan melingkar? Oh, Kenapa anu, nih? tempatnya ya, Ya. tempatnya. Kenapa ya. harus melingkar? Tempatnya. Ini sebetulnya hanya merupakan, kalau menurut saya merupakan simbol saja, yang merupakan simbol bahwa kalau bentuknya melingkar itu kita lebih fokus, ya, lebih fokus untuk melakukan suatu pemujaan, ya, jadi lebih fokus. Jadi kalau melingkar itu kan bentuknya lebih fokus. Jadi bentuk yang melingkar ini kalau menurut saya hanya merupakan simbol saja, merupakan simbol agar nanti kita dalam melakukan pemujaan itu lebih fokus. Selain bentuknya yang melingkar, kan di tengah-tengahnya nih ada pohonnya Pak. Nah itu fungsinya apa? Kalau orang Jawa bilang ya, orang Jawa itu bilang untuk tetenger saja, untuk tetenger agar orang-orang itu mudah untuk mencarinya, bahwa lokasi itu sebagai tempat pemujaan. Berarti hanya untuk tanda biar gampang mencari. Seperti kuburan itu nih Pak. Seperti kuburan kan ada tandanya, kemudian diberi nama, nisan, itu kan mudah untuk mencarinya. Kebetulan ini kan pohon ini, kadang-kadang ada yang pohon asem, ada yang pohon apa. Jadi jenisnya pohon nggak selalu sama? Enggak selalu sama. Ada yang pohon beringin, ada yang pohon beribis. Masyarakat itu mudah untuk mencarinya. Jadi kalau pas di sini ada pohon ini, ya ini ada kebetulan saja ya, kebetulan pohon ini. Ini kalau kita lihat kan pohon juga termasuk pohon langka dan sudah tua juga ini. Ya. Jenisnya juga jarang. Ya juga jarang, langka dan sudah tua. Ya. Ini kan membuktikan bahwa tempat ini memang sudah lama berada, mungkin bersamaan dengan munculnya pohon ini, ya kan dipakai untuk tetenger saja kalau orang Jawa bilang. Kenapa ya Pak, ini kok tempat pemujaannya berada di tempat yang tinggi? Ya, ini kalau kita lihat ya, kita berada di sini, ini kan sekeliling kita itu tempatnya ada di bawah ya, jadi kita bisa melihat pemandangan ya yang sangat luas. Ini berarti merupakan tempat yang tertinggi di sini. Memang ini juga, ini hampir sama dengan tadi tempatnya yang melingkar ya, juga simbol. Karena tempat yang tinggi ini menurut orang-orang dulu itu kan merupakan tempat yang suci ya, tempat yang suci. Kalau orang dulu kan para dewa itu ya, para dewa itu kan memang berada di tempat yang tinggi ya, di tempat yang tinggi. Nah, ini juga simbol ditempatkan yang paling tinggi bahwa ini merupakan tempat yang suci dan disakralkan. Ya. Ini juga simbol lagi. Jadi seperti raja itu juga misalnya di Imogiri itu pemakaman raja-raja itu kan di Gunung Imogiri itu tinggi juga. Kemudian kalau di Yunani malah itu tempat para dewa itu juga di gunung apa itu ya, Olimpik atau apa itu juga di tempat tinggi ya, banyak. Jadi itu merupakan simbol saja bahwa tempat yang tinggi adalah merupakan tempat yang suci atau disakralkan ya, disakralkan. Karena kan seolah-olah memang tempat yang tinggi itu dekat dengan sang pencipta. Kenapa ya Pak, kok kalau kita lihat-lihat ini benda-bendanya udah ada yang rusak, banyak yang rusak. Kira-kira karena faktor apa? Tempat ini kan tempat tinggi ya, jadi apalagi terbuka ya, kena hujan, kena panas ya. Benda yang kena hujan, kena panas terus-terusan ya otomatis ya lapuk, mengalami kelapukan ya. Itu faktor yang utama ya. Kemudian kalau faktor yang lain ya nggak tahu. Faktor yang lain mungkin bukan kepentingan saya untuk menjawab ya, itu ya. Tapi yang secara logis, yang secara ilmiah ya memang ini tempatnya terbuka, faktor alam lah, faktor alam. Hujan panas yang terus-terusan akan merusak sesuatu ya. Ini kalau kita lihat seperti patung apa itu ya, singa. Ini sebetulnya patung singa bagus ini dulu, tapi hancur ya.